Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengelolaan keunggulan ekonomi yang tepat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Lalu, apa saja pusat keunggulan ekonomi di Indonesia? Pengelolaan pusat keunggulan ekonomi di Indonesia ada dua cara, yaitu pertama dengan cara dikelola sendiri, dan yang kedua dengan cara dikelola oleh perusahaan asing atau investor. Pusat keunggulan ekonomi di Indonesia ada 3. 1. PT Freeport Indonesia. 2. Perusahaan tambang minyak negara atau disingkat PTMN. 3. Batik Indonesia. Dimulai dari yang pertama. Mari kita bahas PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia berada di Tembagapura, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. PT Freeport Indonesia menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas dan perak ke seluruh penjuru dunia. Lalu apa saja keuntungan yang didapatkan negara Indonesia dari PT Freeport di Papua? 1. PT Freeport Indonesia menyediakan lapangan pekerjaan 24.000 untuk warga negara dari seluruh wilayah Indonesia, khususnya warga Papua. Kedua, hasil investasi digunakan untuk pembangunan di Papua seperti perusahaan, tempat ibadah, dan tempat sosial lainnya. Ketiga, PT Freeport telah mengeluarkan uang sebesar 11,26 miliar US dollar untuk pembelian barang dan jasa domestik sejak tahun 1992. Keempat, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, Freeport telah memberikan kontribusi lebih dari 37,46 miliar US dollar dan dijadwalkan untuk berkontribusi lebih banyak lagi terhadap pemerintah Indonesia hingga lebih dari 6,5 miliar US dollar dalam waktu 4 tahun mendatang dalam bentuk pajak, dividen, dan pembayaran royalti. Kelima, keuntungan finansial langsung ke pemerintah Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir adalah 59%, sisanya ke perusahaan induk 41%. Hal ini melebihi jumlah yang dibayarkan Freeport apabila beroperasi di negara-negara lain. Keenam, kajian LPM UI pada dampak multiplier effect dari operasi Freeport di Papua dan Indonesia di 2011 adalah 0,8% untuk PDB Indonesia, 45% untuk PDRB Provinsi Papua, dan 95% untuk PDRB Mimika. Pusat keunggulan ekonomi yang kedua adalah perusahaan tambang minyak negara atau disingkat PTMN. Jauh sebelum Perang Dunia Kedua dan Perang Kemerdekaan di Indonesia, perusahaan-perusahaan minyak asing telah membangun kilang minyak di beberapa tempat di Indonesia, seperti Wonokromo, Pangkalan Berandan, Cepu, Balikpapan, Pelaju, dan Sungai Gerong. Produk-produk utama yang dihasilkan dari kilang minyak antara lain: 1. Minyak bensin atau gasolin. 2. Minyak diesel. 3. Minyak tanah atau kerosin. Ada beberapa contoh kilang minyak di Indonesia. 1. Kilang Pangkalan Berandan di Sumatera Utara. Kapasitas kilang ini mencapai 5.000 barel per hari. Sayangnya kilang ini sudah ditutup sejak awal 2007 karena tidak cukupnya pasokan minyak mentah maupun gas. 2. Kilang Dumai atau Sei Pakning di Riau. Kapasitas kilang Dumai mencapai 127.000 barel per hari. Hasil minyaknya telah didistribusikan ke berbagai pelosok tanah air dan mancanegara. 3. Kilang Cilacap. Kilang ini memiliki kapasitas produksi terbesar yakni 348.000 barel per hari dan terlengkap fasilitasnya. Kilang ini bernilai strategis karena memasok 34% kebutuhan BBM nasional atau 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa. 4. Kilang Balikpapan. Kilang ini memiliki kapasitas produksi sebanyak 260.000 barel per hari.
Kilang minyak ini terletak di tepi Teluk Balikpapan, meliputi areal seluas 2,5 km persegi. 5. Kilang Cepu. Kilang minyak ini ditopang 6 lapangan minyak yaitu Kaunangan, Nglondo, Ledok, Semanggi, Tapen, Tambak Rejo. Pusat keunggulan ekonomi yang ketiga adalah Batik Indonesia. Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan masyarakat Indonesia. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menggerakkan malam. Dilihat dari tekniknya, batik dibagi menjadi 3, yaitu 1. Batik tulis 2. Batik cap 3. Batik lukis. Itu adalah materi pada kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe dan tulis komentar. Terima kasih.